Halo semua, saya Roro Dia Ayu Prabaningrum, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai kesenian jatilan yang ada di Yogyakarta. Simak terus videonya sampai akhir ya. Jatilan menjadi sebuah kesenian tradisional kerakyatan yang cukup populer di Yogyakarta. Sebagai salah satu kesenian yang cukup populer, jatilan tumbuh dan berkembang di pelosok-pelosok desa, khususnya masyarakat pedesaan atau petani. Jatilan seringkali dikaitkan dengan kepercayaan animistik, karena pementasan jatilan secara umum identik dengan adegan memasukkan roh halus kepada tubuh pemainnya. Kesenian jatilan dikenal dengan ciri khas penari berkelompok yang menggunakan properti anyaman bambu yang berbentuk kuda dan disebut kuda kepang. Musik pengiring yang digunakan kesenian jatilan terdiri dari drum, kendang, kenong, gong, dan selompret. Pertunjukan jatilan ditampilkan dengan mengambil cerita Roman Panji. Namun, dalam perkembangannya, kini kesenian jatilan tidak hanya bertumpu pada cerita Roman Panji, tetapi dapat pula mengambil setting cerita wayang seperti Mahabharata, Ramayana, ataupun legenda-legenda rakyat setempat. Selain alur cerita tersebut, masih ada beberapa cerita yang dibawakan dalam kesenian jatilan, misalnya tema kepahlawanan. Tema dalam pertunjukan jatilan dapat bervariasi, namun secara umum mayoritas grup jatilan di DIY memilih tema kepahlawanan sebagai inspirasi untuk menggarap sajian jatilan. Tema kepahlawan di dalamnya identik dengan tampilan prajurit yang akan maju perang. Dengan latar belakang tema inilah, visualisasi prajurit menunggang kuda menjadi idola grup-grup jatilan di wilayah DIY. Kemudian juga terdapat tema sosial yang bisa dijadikan sumber penggarapan jatilan. Rangkaian acara seperti Merti Deso, Rosulan, Ruat Bumi, dan Labuhan adalah contoh-contoh tema sosial yang sering dijadikan pijakan tema garapan jatilan di wilayah yang terkait dengan acara-acara ritual tersebut. Di Indonesia, banyak daerah yang juga memiliki kesenian jatilan ini. Hanya saja, tiap daerah memiliki sebutannya masing-masing. Misalnya, ebek, eblek, jaranan, jaran kepang, kuda lumping, dan reog. Bahkan, di Bali sendiri juga memiliki kesenian ini loh, yang dinamai Sang Hyang Jaran. Penyebutan jatilan lebih banyak dikenal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Di wilayah DIY, jatilan tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Prosesi dalam kesenian jatilan yang biasanya paling ditunggu-tunggu oleh penonton adalah pada saat ritual kesurupan. Dalam pemasukan roh ke dalam tubuh pemain jatilan atau biasa disebut dadi, memiliki makna sebagai penghubung antara roh-roh leluhur dengan masyarakat setempat. Sewaktu-waktu, roh-roh yang tinggal di dalam bebatuan, pepohonan, atau bergentayangan meminta untuk diadakan upacara agar dapat berhubungan lagi dengan dunia manusia. Di Jawa, seni jatilan pada awalnya merupakan sarana upacara ritual. Fungsi tari tradisional ketika itu untuk kepentingan dan sekaligus merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang diadakan demi keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, fungsi kesenian jatilan bagi masyarakat setempat adalah sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan pemenuhan kebutuhan batin terhadap kepercayaan sesuatu yang berbau magis. Dalam kehidupan sosial,
kesenian jatilan hadir sebagai pelengkap kehidupan dalam bermasyarakat, yakni sebagai bentuk mempertahankan dan membangun hubungan yang erat dan rukun antara masyarakat. Selain itu, dengan diadakannya kesenian jatilan dapat melestarikan tradisi dan kebudayaan supaya tetap asri dan tak hilang terkikis oleh zaman. Demikian penjelasan saya mengenai kesenian jatilan di Yogyakarta. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.